Assalamualaikum. Video kali ini kita akan membahas tentang unsur, senyawa, campuran, dan pemisahan campuran. Tapi sebelumnya, jangan lupa di-subscribe ya. Terima kasih. Unsur. Unsur adalah suatu zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana. Karena unsur adalah zat murni. Nah, kalau kita lihat pada tabel ini ada nama Indonesia ya. Di sini ada aluminium, nama latinnya ada aluminium dan lambang unsurnya Al. Karena sudah dijelaskan sebelumnya bahwa unsur adalah suatu zat tunggal, maka cara membedakan unsur dengan yang lain kita bisa lihat dari lambang unsurnya. Bahwa kalau unsur itu huruf besarnya itu hanya ada satu, ya, huruf besarnya ada satu. Kalau ada hurufnya ada dua, maka huruf keduanya itu kecil ya. Contohnya seperti aluminium, itu A-nya itu besar, L-nya itu kecil. Ya, jadi huruf besarnya itu hanya satu. Ya, begitu juga barium, itu huruf besarnya cuma ada satu, ya, B aja. A-nya dia huruf kecil. Ya, kalau untuk yang satu huruf saja itu sudah jelas dia K besar. Contohnya kalium ya, huruf besar. Ya. Nah, lanjut. Di sini unsur berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah unsur non-logam, yang kedua adalah unsur metaloid, yang ketiga adalah unsur non-logam. Kita ke unsur logam dulu. Unsur logam ini memiliki sifat-sifat yang pertama, mengkilap. Nah, kemudian yang kedua, dapat direntang menjadi kawat atau ditempa menjadi tempengan. Bersifat konduktor atau penghantar panas yang baik. Pada suhu kamar berwujud padat. Ya, ini sifat-sifat dari logam. Contoh sifat unsur logam adalah litium, natrium, kalium, rubinium, magnesium, kalsium, barium, besi, tembaga, emas, dan perak. Ya. Kemudian yang kedua ada unsur metaloid, di mana sifat-sifatnya yaitu lebih rapuh dari logam, kurang rapuh dibandingkan non-logam. Jadi metaloidnya dia adanya di tengah-tengah, ya. Dia lebih rapuh dari logam, nah dia kurang rapuh dibandingkan non-logam. Jadi lebih rapuhan si non-logam ini dibanding metaloid, ya. Bersifat semikonduktor, yaitu maksudnya penghantar panas yang lebih baik daripada non-logam tetapi kurang baik daripada logam. Ya, jadi dia masih tetap ada di tengah nih, bersifat semikonduktor. Jadi penghantar panas yang baik tapi masih lebih baik unsur logam. Kemudian sifat yang ketiga ada beberapa metaloid berkilauan seperti logam. Ini sifat yang ketiga, ya. Nah, contoh unsur metaloid ada boron maksudnya, silikon, germanium, arsen, dan antimon. Ya, itu tadi contoh dari unsur metaloid. Kemudian yang ketiga kita masuk ke unsur non-logam, di mana sifat-sifatnya yang pertama adalah pada suhu kamar umumnya bersifat gas, namun ada pula yang berwujud padat atau cair. Ya. Kemudian sifat yang kedua adalah isolator. Isolator ini artinya adalah tidak dapat menghantarkan panas dan listrik. Nah, kecuali beberapa unsur non-logam seperti karbon yang bersifat konduktor. Ya. Umumnya tidak mengkilap. Untuk unsur non-logam dia tidak mengkilap ya. Tidak dapat ditempa. Ya,
Kalau logam kan bisa, tapi kalau non logam ini tidak bisa. Contoh unsur non logam diantaranya ada belerang, oksigen, nitrogen, fosforus, dan karbon. Ya, itu tadi jenis-jenis dari unsur. Lanjut, di sini ada senyawa, di mana senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan lagi menjadi zat-zat yang lebih sederhana. Senyawa terbentuk dari gabungan dua atau lebih unsur yang berbeda. Ya, ini sudah masuk ke sifat-sifat senyawa ya, yaitu ada senyawa itu zat tunggal yang dapat diuraikan lagi menjadi zat-zat yang lebih sederhana. Kalau kita lihat pada tabel ini, contohnya ada senyawa asam asetat. Nah, ini rumusnya yaitu CH3COOH. Jadi kalau untuk senyawa, cara membedakan rumusnya yaitu dia huruf besarnya ada 2 atau lebih, ya, huruf besarnya ada 2 atau lebih. Kalau tadi unsur, dia huruf besarnya hanya ada 1, tapi untuk senyawa dia huruf besarnya ada 2 atau lebih, ya, karena senyawa ini terbentuk dari gabungan 2 atau lebih unsur yang berbeda. Di sini juga ada contoh dari senyawa, ada cuka makanan ya, ada pupuk juga NH3, ada vitamin C yaitu C6H8. Nah, lanjut. Kemudian ada campuran. Campuran adalah penggabungan dua zat murni atau lebih yang masih mempunyai sifat-sifat asalnya. Itu campuran ya. Ini contohnya di tabel ada air gula. Air gula ini campuran antara air dan gula. Begitu juga air garam ya, yaitu campuran antara air dan garam. Kemudian ada perunggu, campuran dari tembaga dan timah. Kuningan, campuran dari tembaga dan seng. Ya, itu tadi campuran. Lanjut ke pemisahan campuran. Pemisahan campuran yang pertama di sini ada penyaringan atau filtrasi. Ya. Filtrasi ini didasarkan pada perbedaan jenis zat atau besar kecilnya zat yang ada di dalam campuran. Nah, ini biasanya menggunakan corong dan kertas saring. Kalau kita bisa lihat di gambar, di sini ada corong ya. Ada corong, di dalamnya ada kertas saring. Nah, contoh pemisahan yang menggunakan filtrasi adalah pemisahan kotoran yang ada pada larutan gula. Jadi nanti larutan gulanya itu dimasukkan ke dalam corong di sini. Kemudian nanti kotorannya itu akan tersaring ya. Jadi yang masuk ke dalam tabung ini hanya larutan gula yang bersih ya, tanpa ada kotoran. Kotorannya itu menempel pada kertas saring. Nah, hasil dari penyaringan itu disebut filtrat ya, karena ini proses penyaringan. Nah, sedangkan zat sisa dari penyaringan itu disebut residu, yaitu di sini kan contohnya kotorannya ya. Kotorannya itu disebut residu. Pemisahan campuran yang kedua di sini ada penyulingan atau destilasi ya, yaitu pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan titik didih zat cair yang ada di dalam campuran. Ini contohnya adalah untuk memurnikan air laut agar diperoleh air tawar. Kalau air laut kan itu ada kandungan garamnya ya. Nah, di sini kita akan memisahkan kandungan garam tersebut sehingga diperoleh air tawar. Nah, di sini sudah ada alat penyuling yang disebut destilator. Cara kerja dari penyulingan atau destilasi itu yaitu
air laut yang akan dimurnikan itu dimasukkan ke dalam tabung, disebut labu destilasi ya. Nih. Kemudian dididihkan atau dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius. Di sini dipanaskan, dididihkan ya, pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, ketika air laut sudah mendidih, yang menguap hanya air. Jadi yang menguap nih hanya air. Garam tidak ikut menguap karena titik didihnya jauh lebih tinggi daripada air. Jadi ketika air sudah menguap, garam masih ada di sini. Ya. Kemudian uap air akan masuk ke dalam tabung pendingin. Di sini akan masuk ke sini. Dan mengembun menjadi air tawar. Terus masuk ke labu penampung. Nah, di sini di labu penampung sini sudah menjadi air tawar, ya. Zat hasil distilasi disebut distilat. Nah, terus zat sisanya disebut residu. Ya, itu tadi cara kerja dari penyulingan atau destilasi. Selanjutnya ada kromatografi. Kromatografi ini digunakan untuk memisahkan zat-zat warna yang terdapat pada tinta. Jadi, kromatografi ini adalah pemisahan yang didasarkan pada perbedaan distribusi zat-zat yang akan dipisahkan terhadap fase diam berupa zat penyerap atau adsorben. Ya. Nah, di sini kalau kita lihat pada gambar, cara kerja dari kromatografi adalah yang pertama di sini menggunakan kertas saring. Ya, ini adalah kertas saring. Ya. Nah, tinta yang ingin dipisahkan zat-zat warnanya ditotolkan pada ujung kertas saring ini. Jadi di sini ditotolkannya. Ya. Di ujung ya. Nah, kertas kemudian dimasukkan ke dalam suatu wadah berisi air yang berupa sebagai fase gerak. Jadi setelah ditotolkan, kertas saring dimasukkan ke dalam wadah berisi air. Kemudian, air akan merembes naik melalui kertas saring melewati tinta. Kemudian, zat-zat warna yang diserap lebih kuat oleh kertas akan tertahan di bagian bawah. Jadi ini ya, zat-zat warna yang kuat diserap lebih kuat ya oleh tinta, dia akan tertahan di bagian bawah sini. Nah, kemudian zat-zat warna yang kurang kuat diserap oleh kertas, dia akan larut dengan air dan ikut merembes ke atas kertas ya, bersama dengan air. Jadi yang kurang kuat dia akan mengikuti merembes naik ke atas sini. Ya. Nah, sehingga bisa kita lihat perbedaan warna dari tintanya. Di sini kita bisa lihat warna biru, ada warna kuning, ada warna merah ya. Kemudian di sini juga ada warna hijau, ungu dan biru. Itu merupakan proses dari kromatografi. Kemudian ada kristalisasi. Kristalisasi adalah pemisahan campuran yang dilakukan untuk memisahkan campuran padat dan cair dengan cara menguapkan zat cairnya. Jadi di sini contohnya ada membuat garam dari air laut ya. Kita ketahui bahwa air laut ini mengandung garam. Jadi gimana caranya kita memisahkan antara air dengan garamnya, yaitu dengan kristalisasi. Jadi air garamnya dimasukkan ke sini, ya air lautnya dimasukkan ke sini ke dalam tabung, kemudian dipanaskan. Ya. Ketika sudah mendidih, maka yang mendidih kan air. Ya, sedangkan garamnya masih berada di sini di bawah. Nah,
nanti garamnya itu akan dipisahkan sehingga didapatkan garam ya.